Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review gadget Almoswa unboxing sebuah smartphone 5G dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A33 5G. Dimana kita akhirnya melengkapi seri A series yang kita punyain dari A13, A23, sama A53. Jadi ini adalah A33 5G. Kita ingin tahu mana yang nanti akan lebih worth it untuk kalian beli, yang mana yang lebih cocok buat kalian beli. Jadi kita akan lakukan unboxing HP ini supaya melihat detail spesifikasinya, guys. Jadi seperti yang kalian ketahui, ini adalah A33 5G dan di sini dia kotaknya tipis, yang artinya dia sudah pasti tidak dapat kepala charger. Dan varian yang di sini kita dapatkan di sini adalah varian RAM 6GB dan storage 128GB ya, guys. Kita akan lakukan unboxing untuk HP Samsung Galaxy A53 ini. Jadi dia ada punya beberapa varian dan ini adalah varian yang paling rendahnya lah dari Samsung Galaxy A33. Kita ingin lihat seperti apa detail spesifikasinya. Kemudian kita di sini dapat nomor XL. Kita minggirkan dulu. Di sini ada boxnya Samsung. Masih segel ya, guys. Kita buka. Untuk HP-nya kita tahu, supaya tahu di sini HP-nya. Kita buka ya, guys. Untuk HP-nya kita mau tahu seperti apa detailnya. Di sini kita lihat untuk detailnya. Ya. Kita mau lihat di sini ya, guys. Di sini kalian akan dapat apa saja. Di sini ada bukunya sama kabel data USB Type-C to Type-C ya, guys. Jadi sudah pasti dapat seperti itu. Terus di sini kalian akan dapat HP-nya. Jadi di sini dan SIM card ejector ya, guys. Kita lihat untuk HP-nya di sini. Kita bereskan dulu. Habis itu kita fokus ke HP-nya. Sebentar ya, guys. Oke guys, kita akan fokus ke HP-nya di Samsung Galaxy A33 5G. Di sini kita bisa lihat layarnya Super AMOLED display, quad kamera 48 megapiksel with OIS dan IP67. Jadi menurut saya ini adalah HP di harga 4 jutaan yang punya rating IP67 ya, guys, untuk saat ini yang garansi resmi di Indonesia. Terus kita buka saja untuk ininya, untuk HP-nya kita mau lihat untuk modelnya. Sebenarnya secara model, kalau ini kita feels-nya ini itu mirip sama A53 5G. Jadi secara modelnya mirip-mirip aja. Terus di sini kalian bisa lihat bagian atas, di sini ada SIM tray untuk tempat SIM tray. Di sini ada mikrofon. Di sini ada volume up, volume down, ada tombol power. Terus di sini ada speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon, dan di bagian kiri nggak ada apa-apanya ya, guys. Kita mau lihat untuk SIM tray-nya terlebih dahulu. Jadi kita mau lihat di bagian atas di sini. Di sini kita mau lihat. Dan kalau kita lihat di sini dia SIM tray-nya, tara, di sini dia dual SIM. Ya, jadi dual SIM hybrid ya, guys. Kalau kalian perhatikan di sini dia dual SIM hybrid. Sorry, ini dual SIM hybrid. Kalau kalian perhatikan ini dual SIM hybrid, dan di sini kalau kalian perhatikan ya sudah, berarti itu. Berarti kalau kalian pilih dual SIM ya kalian nggak bisa pakai micro SD. Kalau misalnya kalian pilih untuk single SIM dan micro SD bisa ya, guys. Jadi silakan pilih kalau kalian mau pilih yang dual SIM atau misalnya kalian mau pilih SIM 1 plus micro SD. Kita akan nyalakan dulu, kita akan setup untuk Google account-nya, dan nanti kita akan kembali lagi buat kasih detail spesifikasi dari Samsung Galaxy A33 5G ini yang lebih lengkapnya, guys ya, guys. Sebentar ya, guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google account. Di sini kita bisa lihat untuk sisa storage-nya dari 128GB, di sini sisa 102GB, dan di sini memori RAM-nya dari 6GB, di sini sisa 1,8GB yang available. Jadi itu memang sisa hampir 40%-nya ya sisanya ya, guys. Jadi memang sudah kepakai lebih dari 50%. Tapi di sini ada yang namanya RAM Plus, yang dimana RAM Plus di sini bisa kalian extended RAM plus 6GB ya, guys. Jadi ini semua fiturnya di One UI 4 sudah ada versi RAM Plus-nya ya, guys. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Samsung juga sudah menjanjikan update software sebanyak 4 tahun ya, guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini secara software information, di sini dia sudah basically sudah Android 12 dengan security 1 Januari 2022. Jadi kalian bisa pasti aman sampai ke Android 16 ya, guys, karena dia sudah menjamin 4 tahun update OS, jadi 12, jadi 13, 14, 15, 16 plus 5 tahun security update. Jadi sekitar sampai 2027 kalian akan dapat security update dari HP Samsung Galaxy A33 5G. Dan itu adalah salah satu nilai plus yang dijual oleh Samsung Galaxy A33. Jadi kalau jangka panjang secara software kalian sudah terjamin lah untuk jangka panjangnya. Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali lagi buat kasih tahu kepada kalian detail spesifikasi yang lebih lengkap dari Samsung Galaxy A33 5G ini ya, guys. Sebentar ya, guys.
Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu. Dari sisi sistemnya kita mau lihat di sini dia benar ya, RAM-nya 6 GB, sisanya 1,8 GB. Kemudian di sini internal storage-nya di sini free-nya 101,31 GB. Terus kemudian di sini saya nggak tahu kenapa Bluetooth versinya menggunakan 4 plus, padahal harusnya itu Bluetooth versinya sudah di atas 5.1. Tapi nanti kita coba cross check lagi ya guys sama sama aplikasi lainnya apakah sama atau tidak. Terus di sini untuk CPU-nya di sini dia menggunakan 8 core Exynos 1280 5 nanometer ya guys, tapi di AIDA 64 belum kedetek. Terus habis itu dari displaynya sendiri dia menggunakan layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Kalau yang A53 kemarin dia di 120 Hz, kalau yang di A33 dia di 90 Hz ya guys. Terus kalau misalnya kita mau lihat sendiri dari sisi baterainya di sini 5000 mAh, tapi di sini memang kedeteknya 4860 mAh ya guys. Jadi baterai 5000. Terus untuk Android-nya sendiri tadi Android 12 dengan di sini security-nya malah di 1 April 2022 ya guys. Jadi 1 April 2022. Tadi itu kemungkinan Google Play Edition ya. Saya salah kayaknya tadi. Tapi di sini security-nya di 1 April 2022 ya guys, sudah termasuk terbaru. Terus habis itu di sini kita mau lihat untuk device-nya. Untuk kameranya sendiri, kalau kalian lihat di sini itu memang kedeteknya 12 megapiksel, tapi sebenarnya di sini 48 megapiksel untuk kamera utamanya plus OIS. Terus kamera depannya 13 megapiksel, terus ultrawide-nya 8 megapiksel, sama ada makro sensor di 2 megapiksel ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kameranya. Nanti kita akan taruh juga di bawah ini untuk detail kameranya, untuk kamera depan maupun kamera belakang. Terus untuk sensor boxnya sendiri kita mau perhatikan sensor boxnya dari sisi kelengkapan sensor boxnya harusnya sih lengkap ya guys ya. Ini lengkap ya guys. Jadi ada light sensor, di sini hardware, kemudian di sini ada orientation, terus kemudian di sini ada gyroscope, hardware, nice. Ada magnetic, ada proximity sensor, ini semua hardware ya guys. Untuk harga HP 4 jutaan Samsung nggak mengecewakan, untuk sensornya dia lengkap lah guys. Terus untuk multitask tester kita coba untuk multitask testernya di sini. Di sini 10 multitask tester ya guys. Jadi ada 10. Terus kalau kalian perhatikan secara dev check-nya lagi, kita pastikan sekali lagi secara dev check. Di sini dev check-nya sudah kelihatan ya untuk Samsung SM-A336e. Terus dari sisi hardware di sini kita bisa lihat untuk resolusinya benar ya, Full HD Plus, refresh rate 90 Hz, RAM-nya 6 GB. Kemudian kalau kalian lihat di sini lengkap ya untuk USB OTG support, ada fingerprint juga di layar. Kemudian inframerah tidak ada, NFC sudah support, GPS sudah oke. Secara sistem kita pastikan sekali lagi di sini untuk Wi-Fi-nya sudah L1 ya guys, sudah pasti aman secara Wi-Fi. Terus di sini kalau kalian lihat baterainya benar 5000 mAh. Secara kamera ya sama, dia kedeteknya 12 megapiksel tapi itu 48 megapiksel. Di sini kan dibilang kemungkinan lebih kecil karena dia pixel binding. Jadi pixelnya itu dipadetin jadi 12 megapiksel, 48 megapiksel. Terus untuk kamera depannya di 13 megapiksel. Kamera ultrawide-nya ada 8 megapiksel dan kamera makronya atau depth sensornya itu 2 megapiksel kalau nggak salah. Nanti saya taruh di bawah ya guys. Terus untuk di sini kita lihat One UI-nya sudah One UI bukan versi core ya guys pastinya, karena dari seri A23 aja udah bukan core kok guys. Terus di sini kita pastikan lagi sudah pasti ya guys, sudah baterai 5000. Terus di sini sudah kamera tadi kita sudah pastikan. Kita mau lihat dari kamera 2 API-nya di sini di limited ya guys. Jadi kalian nggak bisa explore pakai aplikasi pihak ketiga yang terlalu dalam. Terus untuk HW infonya kita pastikan sekali lagi di sini sudah pasti RAM-nya 6 GB, flash storage-nya UFS ya guys, sudah pasti bukan eMMC ya guys. Terus untuk SoC-nya di sini Exynos 1200 itu 1280 yang benar 5 nanometer. Terus di sini kita sudah lihat secara SoC gini ya, kurang lebih seperti ini. Bluetooth versinya di sini kan kedeteknya 5.x ya guys. Jadi memang tadi yang di AIDA 64 itu belum ke-update ya. Harusnya di 5.1 kalau saya cek secara spesifikasinya ya guys. Terus di sini untuk layarnya Super AMOLED sudah support HDR10, sudah nice. Terus untuk memorinya kayak gini, terus kameranya juga sama, kedeteknya kurang lebih hampir sama kayak tadi. Baterainya seperti itu. Kita mau previewkan sedikit untuk kameranya untuk kepada kalian. Di sini karakteristiknya kalau saya bilang ini memang agak cenderung bluish ya sedikit ya guys kalau saya bilang ya.
atau ini kita coba matikan untuk scan dokumen off-nya. Kita lihat ultra wide-nya, ini termasuk oke. Terus di sini ada untuk 2 kali digital zoom. Terus dia bisa sampai 10 kali digital zoom ya guys, sampai 10 kali di sini dia bisa ya usable lah kadang-kadang mungkin ya bagi beberapa orang. Tapi kurang lebih seperti itu untuk kita bisa kasih tahu pada kalian untuk detail spesifikasi dari Samsung Galaxy A33 5G. Nanti kita akan lakukan tes gamingnya juga, kita sambil lihat apakah Exynos 1280 ini sudah lebih optimize daripada waktu yang kemarin kita coba di Samsung Galaxy A53 di A33 ini ya guys. Karena GPU-nya sendiri sebenarnya sangat bagus, sebenarnya sudah bagus, tapi ya sayang aja game-game masih belum terlalu optimize waktu kemarin kita uji coba A53. Tapi nanti kita akan coba lebih lengkapnya waktu di A33 ini ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas spesifikasi dari Samsung Galaxy A33 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan terus berikan di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan follow sosial media Review Gadget, klik tombol subscribe juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.